Baik, perkenalkan nama saya Desliana Ramungana Mandaha, NIM 231200025. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia yang terdapat dari materi 1 dan materi 2 dan materi 3. Kita lanjut langsung di multimedia. Secara sederhana, paling sedikit terdapat satu jenis media yang bukan data alfanumeric. Sebagai contoh, paling sedikit satu jenis media seperti image, audio, atau video. Multimedia mengacu kepada kumpulan dari beberapa media yang digunakan secara bersamaan juga. Tetapi kadang informasi multimedia data yang sering digunakan secara bergantian. Multimedia terdiri dari data suara, visual, gambar, grafik, animasi, musik, dan visualisasi 3 dimensi. Lanjut, perkembangan data multimedia. Perkembangan data multimedia, banyak lukisan dan image diubah ke dalam bentuk digital agar lebih mudah dalam pemrosesan, distribusi, dan pemeliharaan. Image dari berita-berita televisi dan surat kabar juga diubah dalam bentuk digital. Sejumlah besar dari image medik juga dikirimkan. Dalam database multimedia tidak hanya terjadi peningkatan data yang akan disimpan, tetapi juga jenis data dan suara sungguh berbeda dari data alfanumeric. Ya, lanjut lagi di karakteristik multimedia, komponen multimedia, dan jenis-jenis multimedia. Sistemnya dikontrol oleh komputer dan sistem dari informasi yang dikelola yang ditangani representasi secara digital dan antarmuka pada tampilan akhir umum bersifat internal, komputer device, strong device, network, komputer system, display device. Dan lanjut di multimedia yang terdapat. Lanjut, prinsip dasar dalam membuat multimedia dan struktur multimedia database. Mengurangi pemrosesan yang tidak efisien, mengolah pemrosesan yang efisien, pengembangan pemrosesan yang generatif. Data analisis modeling, data strong multimedia, data retrieval, dan query. Lanjut, text indexing. Informasi retrieval, proses mencari materi dokumen dalam bentuk yang tidak tekstur, biasanya yang dibentuk teks dari koleksi yang berukuran sangat besar, tersimpan berbentuk elektronik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Informasi retrieval juga dapat digunakan dalam proses penelusuran dan penyaringan koleksi dokumen yang diproses lebih lanjut. Lanjut, indexing. Parsing dokumen dipecah-pecahkan menjadi kata-kata dan tiap kata disimpan dalam tabel bersama ide dokumen di mana kata tersebut muncul. Sorting token, tabel diurutkan berdasarkan kata. Merging token, kata-kata yang sama terdapat dalam dokumen yang sama dan dalam satu entry. Hitung frekuensi. Lanjut, automatic indexing, ada alphabet, normal, dan stemming. Lanjut, ada precision dan recall. Precision adalah salah satu besaran yang umum digunakan untuk menunjukkan perform sebuah informasi. Retrieval karakteristik. Precision tidak sama dengan tingkat akurasi, merupakan presentasi retrieval dokumen dari seluruh hasil query yang ditampilkan.
Dan semakin tinggi nilai persisnya, maka semakin besar peluang hasil yang ditampilkan dalam retrieval. Retrieval merupakan presentasi retrieval dokumen yang berhasil ditampilkan pencairan. Biasanya digunakan untuk mengukur sensitivitas sebuah retrieval. Semakin tinggi nilai rekal, maka semakin besar pula peluang bahwa retrieval berhasil ditampilkan dalam hasil pencarian. Ya, dan yang terakhir, cara kerja indexing dan retrieval and parsing. Memecah dokumen menjadi token. Semua token yang dihasilkan dikonversikan ke dalam bentuk clover dan dipasangkan dengan identifier dokumen di mana token ditemukan. Stopping, token-token yang dihasilkan dari parsing dibandingkan dengan token yang terdapat pada daftar stop word dan akan mengabaikan token-token yang tidak perlu diindeks. Token instruct menjadi kata dasarnya untuk mengelompokkan token. Terus sorting and merging mengurutkan dan menggabungkan. Sekian dari saya. Terima kasih.